Oh, bagi kita semuanya, kita sudah menuju tempat yang punya kehidupan. Hanya apa yang kita lakukan, menyenangkan Tuhan, dan mempermuliakan Dia, dan saya juga ingin menyalam suasana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan datang. Oh, mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya telah Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita. Nah, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, saya dan saudara yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati ini percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dalam Roma 6 10 ayat 9 dan 10. Doa saya di pagi ini pada hati tujuan kita mengekspresikan rasa kekaguman kita, rasa kecintaan kita kepada Tuhan dalam melalui pujian dan penyembahan, yang juga satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan. Biar kedatangan kita adalah untuk menjadi berkat kepada sesama kita, dan tak lupa tujuannya adalah untuk kemuliaan saja di atas segala. Puji nama Tuhan, kita akan membuka Amsal 20 ayat 4 sampai 9 ditambah 13. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan bagi kita. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang pandai tahu menimbanya. 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Orang yang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunan. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Ayat 13. Jangan menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Puji nama Tuhan. Tuhan memiliki kriteria untuk memberkati umatnya. Jadi setiap apapun yang Tuhan melakukan kepada umatnya, dia selalu punya syarat-syarat ketentuan ini berlaku. Ya. Janji firman Allah akan berlaku bagi setiap orang yang melakukan firman Allah. Dan saya mau katakan, Allah hanya konsisten melakukan firman
Jadi kalau engkau meminta, mintalah berdasarkan firman Allah. Kalau engkau berdoa, berdoalah berdasarkan firman Allah. Supaya apa? Allah menjawab apa yang kau pergumulan di dalam hidup. Nah, kita masuk dalam kriteria yang pertama. Dikatakan kriteria yang pertama dari ayat yang keempat dan 13 adalah orang yang rajin, bukan pemalas. Jadi orang yang rajin itu akan senantiasa mengerjakan tugasnya dengan baik. Saya bersyukur diasuh oleh orang tua yang agak keren. Walaupun pada mulanya saya cukup marah karena merasa saya siksa. Kami kebanyakan, karena kami banyak. Kami 4 bersaudara, tapi ada belasnya. Jadi karena ada 4 bersaudara, ada belasnya. Itu dalam mencari kebutuhan hidup. Tidak satu pun yang tenang. Ada yang cari waktu itu, daun jati kan belum ada plastik. Daun jati, daun pisang. Kita ambil di hutan, lalu kita jual di pasar. Menanam daun ubi, dan lain sebagainya. Pagi-pagi sudah bangun. Masak nasi, ya toh, masak nasi badu, dan dikasih makan. Jam 6 selesai mandi dan itu jam 7 berangkat ke Siantar, jaraknya 35 km. Seringkali lah terlambat. Jadi pulang dari sana, cari kayu, cari kelapa sawit, cari lompong, cari ampas, dan lain sebagainya. Cari sayur-sayuran di pasar. Karena ibu saya bilang begini, walaupun itu salah, tapi itulah yang diketahui orang tua saya pada waktu itu. Semangat kok, mau soadong bagi itu klasik. Nggak makan kau kalau nggak ada bagi. Tapi memang kalau pas jual bagi itu kan bagi kita bukan sedikit. Itu memang makanya kakak beradik pergi cari kayu, pergi cari apa, semua kerja. Yang satu dari si rumah, nyapu halaman dan lain sebagainya. Dan itu cukup menyita. Tetapi ketika semuanya berlalu, ternyata apa yang dilakukan orang tua itu sampai hari ini masih tetap saya lakukan. Bangun pagi-pagi masih. Tidur larut malam masih. Dan saya bersyukur kenapa? Sampai hari ini, di 61 tahun ini, masih tetap sehat seperti usia 30 tahun. Ya, ketika Yosua katakan, kekuatanku sama dengan 40 tahun yang lalu ketika aku dipanggil oleh Tuhan. Usianya sudah 85 tahun. Anda bisa bayangkan energi anak itu. Nah, itu sebabnya rajin itu sangat diperlukan dalam hidup ini. Rajin membaca, rajin menulis mungkin. Ya, kalau setiap kali kan kita harus coba. Walaupun dulu saya rajin menulis. Ya, dan istri saya mengetak mungkin, tapi setelah dia dapat, ya dia lupa semua. Tumpukan tulisan itu ketika kerusuhan dipakat dilempar. Aduh, itu menyesakkan hati pada waktu itu. Tetapi apalah, ya sudah semua sudah terlalu. Walaupun mungkin dalam khotbah ini terlempar sana, terlempar sini, saya sudah tidak tahu. Bayangkan khotbah saya sudah hampir 1000
600 ya, 1.600 itu berapa buku itu kalau diedit oleh orang-orang yang cerdas pintar ya. Ya, jadi itu kan untung ada YouTube, jadi ada apa hal yang bisa diambil kembali dari situ. Nah, itu sebabnya ketika teman-teman saya menelepon, bisakah saya memakai, saya katakan pakai saja. Kalau memang itu bisa menjadi berkat, why not? Ketika saya lepas itu, saya sudah merasa itu sudah tidak milik saya, itu milik semua orang. Dan itu sebabnya ada orang yang mengatakan, saya mau kirim ke Malaysia, silakan. Saya mau kirim sini, silakan. Apa saja. Saya bahkan berterima kasih karena mau men-share-nya kepada teman-teman. Nah, jadi kita sebagai manusia yang hidup, sebagai orang yang percaya, yang mau diberkati oleh Tuhan. Tema kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, jangan lupa ini. Harus rajin, jangan malas. Coba baca titik. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Hai malam terjelas pada semut, satu tangan artinya negara bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan menentukan makanannya di pada waktu panen. Hai amanah, berapa lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidur? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melupakanlah sebentar lagi untuk kembali berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu ketika waktu lebih dari kekurangan. Iya, jadi saya ingat waktu saya merantau saya tahun 85, apapun pekerjaan saya kerjakan, menggali parit ya, membuat mebel ya, menyediakan mebel di rumah sakit Pertamina pada waktu itu. Karena bos saya adalah suppliernya, jadi kita melakukan membangun rumah dia di panas-panas, makanya saya tidak takut. Saya bersyukur waktu yang lalu karena apa? Kami anak-anak remaja pada waktu itu sering mandi di Sembak itu Bakapal kan. Jadi dari tempat saya Bakapal itu kira-kira 8 km, kita lari-lari pagi. Dan kemudian ketika kita ada berjalan di atas rel kereta api, di bantalan kereta api. Kalau jatuh mati sudah. Tetapi kita namanya remaja, bengel-bengel saja, senang-senang aja lewat tempat itu. Dan itu sangat menyukakan. Tetapi, dan itu sangat membuat saya ketika saya membangun rumah ketinggian apapun itu, saya nggak pernah. Itu ada manfaat. Nah, jadi dalam hidup ini, dikatakan kita belajar kepada semua. Mengapa harus belajar kepada semua? Coba baca satu ayat lagi, 30 ayat 25. Siapa yang bulan dapat? Amsal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Iya, semut itu bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Kalau terjadi musim dingin, maka mereka sudah ada persediaan makanan untuk musim selanjutnya. Itu sebabnya dikatakan oleh Alkitab yang kita baca tadi, bahwa semut itu, ayat yang ke-6 tadi, perhatikanlah waktunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi dia ada semut ini, walaupun dia lemah, tapi dalam hal menyediakan suplai makanan, dia tidak pernah menyerah.
Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya dikatakan belajar. Nggak ada pemimpinnya, nggak ada pengatur mereka untuk itu. Tapi semut-semut bekerja itu akan bekerja 24 jam kalau bisa. Pernahkah Anda menjatuhkan makanan di meja Anda? Nggak tahu dari mana semut itu. Di tengah malam pun dia datang untuk mengambil sejemput nasi atau sedikit nasi untuk dibawa ke sarang. Dan itu membutuhkan pengorbanan, kadang-kadang kita injak dia. Ya kan? Tanpa sengaja kita injak. Dan Alkitab mengatakan dia salah satu makhluk yang lemah. Tetapi tunggu dulu, brother. Alkitab mengatakan belajar dari semut. Kalau Tuhan sudah mengatakan dari makhluk yang lemah itu kita harus belajar. Ada sesuatu yang mereka miliki, yaitu kerajinan mereka untuk menyediakan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Sebagai manusia, kita harus rajin menyediakan kepada kehidupan kita makan, minum, ya. Tapi hanya berhenti di situ. 3 kali makan sehari, belum camilan yang lain. Ya, nggak apa-apa. Bahkan 4 kali, 5 kali. Ya, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya, apakah engkau memberi makan rohani, spiritualmu dengan baik? Kalau tubuhmu bisa makan 5 kali 1 hari, berapa kali tubuh, jiwamu, atau spiritualmu engkau beri makan dalam 1 hari? Dan intelektualmu, kecerdasanmu, kepintaranmu, apakah engkau berikan asupan kepada dia? Rajin. Saya tidak mahir memang, tetapi saya belajar beberapa bahasa. Yang mahir itu Jepang, bahasa Inggris, merambah ke bahasa Korea. Dan saya mau katakan, kalau Anda mau belajar bahasa apapun, Anda tidak bisa terlepas dari dia setiap waktu. Anda harus belajar, Anda harus mendengarkan orang-orang Korea berbicara, karena akan sangat berbeda apalagi orang Jepang. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus rajin. Nah, yang kemudian dikatakan, yang kedua, kriteria yang kedua, orang yang punya tujuan. Bayangkan kalau hidup ini nggak punya tujuan, nggak punya goal, nggak punya sasaran dalam hidup mereka. Kamu sekolah mau apa? Ya, yang penting nggak nganggur gitu. Tujuan mau apa sekolah? Ya, gitu lah. Makanya banyak orang kehilangan roh rajinnya. Alkitab kan katakan begini dalam Roma 12 ayat yang 11. Dikatakan situ fervent in spirit, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Jadi kalau di situ jangan lambat, tapi dalam bahasa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Dalam bahasa Indonesia. Tetapi dikatakan biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi rajin, terus kemudian roh menyala-nyala, layani Tuhan dengan baik. Kenapa? Kerajinan itu, saya mau katakan, tidak datang dengan sendiri. Kamu harus minta kemampuan Tuhan untuk membuang roh malas. Tidur. Kalau kau bergumul dalam hidupmu,
Ada apa dengan saya 3 bulan dia bergumul, nggak keluar dari kamar. Makan disediakan dari depan pintu. Ya, WC-nya sudah ada di dalam. Nggak keluar. Dia berdoa, berpuasa, baca firman Allah. Itulah pendiri gereja Pantekosta. Tuhan pakai sekali. Nah, jadi yang kedua tadi harus punya tujuan. Kalau Filipi, saya suka ini karena saya juga belajar untuk itu. Kan kita harus serupa dan segambar dengan dia. Dikatakan oleh dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 Tuhan dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dengan penderitaannya. Supaya apa sih? Dengan demikian, aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematian. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kadang kita punya tujuan nggak salah sih. Mencari harta dunia ini. Tapi kalau engkau terus fokus itu, nggak fokus kepada yang ilahi, balanskan hidup ini. Tuhannya, pekerjaannya, dibalanskan supaya apa? Supaya terjadi gairah yang begitu luar biasa. Kau tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain oleh karena kemalasan. Itu sebabnya firman Allah katakan kau rajin. Karena apa? Kalau engkau rajin diberkati, engkau punya tujuan ilahi, engkau diberkati oleh itu. Itu Anda bisa baca di ayat yang kelima ini. Jadi kita punya tujuan dalam hidup ini. Punya goal dalam hidup ini. Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Itu harus Anda mengenal dia. Kalau dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-16 dikatakan di sana. Hatinya melekat kepadaku. Wow, apakah kita melekat pada Tuhan atau melekat pada harta? Kita yang bisa menjawab. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini yang penting mau saya katakan. Ayat yang ke-15. Kalau ia berdoa, aku akan menjawabnya. Aku akan menyertainya di dalam kesesakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat yang ke-16. Dengan jelas di sana dikatakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jadi panjang umur, tapi dikenyangkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan apa yang baik dan benar. Tapi nanti saya akan ada hal yang benar. Jadi dikenyangkan oleh Tuhan. Akan kutunjukkan kepadanya keselamatan daripada. Rajin punya tujuan. Wah. Antara tujuan dunia dan tujuan ilahi dibalanskan. Sehingga bergairah. Diberkati di sana, diberkati di sini, menjadi berkat bagi semua orang. Karena apa? Kita katakan, kalau engkau punya tujuan, punya goal, saya
sebagai suami, saya punya catatan yang bisa dibaca di sana sebagai suami. Sebagai ayah ada juga di situ. Sebagai gembala ada juga di situ. Dan untuk kota ada juga di situ. Jadi saya punya tujuan yang jelas dalam hidup. Bukan asal hidup. Dan itu tertulis. Supaya apa? Semua orang bisa tahu. Dan kita belajar menghidupi apa yang kita katakan itu. Bukan asal ngomong, asal nulis. Tapi tidak dilakukan. Bukan. Sama saya katakan pada anak saya, sama seperti saya mau belajar menurut Tuhan. Kalau kita bersebelahan, silakan pintu rumah saya terbuka lebar. Keras ya. Karena apa? Kita sebagai orang-orang percaya harus menentukan diri kita sebagai orang percaya, bukan pemberontak. Bukan orang yang melawan orang tua, apalagi mamanya yang melahirkan. Makanya Alkitab katakan di dalam Ulangan 20 ayat yang ke-12. Honor your father and your mother. Hormatilah ayah dan ibu. Jadi kalau kita hormati ayah dan ibu kita, Alkitab katakan that you may be long in the land the Lord is giving you, supaya engkau hidup panjang di tanah yang di negeri diberikan Tuhan kepadamu. Coba baca sedikit. Efesus 6 ayat yang kedua. Siapa saja yang duluan? Anak-anak mudanya. Do kamu Alkitab enggak? Efesus 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Seperti yang nyata di dalam. Terus. Supaya kamu berbahagia dan tanggal maupun di bumi. Iya. Ini adalah sesuatu yang penting. Jangan kamu abaikan itu. Menghormati orang tua. Itu tujuan hidup. Sebagai anak. Penting. Supaya apa dikatakan? Engkau berbahagia. Panjang umurmu. Maka waktu saya, walaupun sebenarnya tidak banyak hal yang bisa lakukan kepada orang tua, tapi satu hal, kalau ada sama saya, tidak pernah saya mau menolak apa yang dia minta. Saya sadar saya tidak bisa membalas kebaikan orang tua. Minta sawang, saya kirimkan uang. Minta sapi, saya kirimkan uang. Nggak mungkin untuk kirim sapi dari sini. Minta jam tangan, saya kirimkan dari saya kirimkan dari sini kalau jam tangan. Teko waktu itu masih saya ingat. Ada pinjaman mereka, waktu saya pulang kampung, saya selesaikan pinjaman mereka. Dari rentenir-rentenir yang jahat. Bunga berbunga, kasihan. Makanya kalau apalagi yang lakukan itu orang Kristen, orang percaya lagi, pasti jadi rentenir. Tapi saya melihat akhir kehidupan mereka sangat. Jadi tidak usah pernah mau jadi rentenir.
Dan nggak boleh juga menjadi lempeng. Kalau engkau mau mengambil keuntungan dari orang-orang asing, saya saking percaya sama orang. Tiap kali orang, Pak, nggak ada uang saya, pinjam, dikasih, lupa mendokumentasikannya, udah pulang, nggak tahu apa, nggak akan kembali. Walaupun seringkali kita dikecewakan, tapi hati kita berulang-ulang, masa semua orang seperti itu. Ditipu orang berulang-ulang, kalau saya punya untuk yang sekarang, misalnya ada orang mau pakai, dia perlu sekali, dan saya kebetulan ada. Saya katakan begini, saya kan nggak kasih di mata. Kau aja barangmu kemarin. Kalau sudah barang punya uang itu kau kembali. Karena kalau dia tidak dibawakan barangnya kemarin, dia tidak akan kembalikan. Dan saya sudah coba beberapa kali bagi orang-orang. Dan setiap barangnya di tangan, pasti dia kembali. Tapi kalau barangnya satu pun tidak ada di tangan, sudah goodbye saya dan ikhlaskan. Nah, jadi harus punya tujuan. Jadi itu mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitan. Supaya apa? Kita jangan dikalahkan oleh dunia ini. Mengenal kuasa persekutuan dengan penderitaan. Kenapa? Yesus menderita, kalau kita menderita sedikit aja. Jangan cengeng. Jangan nangis-nangis sama orang tua. Jangan. Pasang lututmu. Kalau engkau tidak lagi bisa bertempur dengan kata-kata, bertempur dengan lututmu. Bilang sama Tuhan. Dan saya garansikan kepada, kalau dengan hati yang tulus kau minta kepada Tuhan, Allah akan melihatnya. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang baik. Ya, jadi kita ini orang-orang percaya harus menjadi orang yang baik. Jangan jutek, jangan judas, jangan mau menang sendiri, jangan hanya kepentingan sendiri. Jadi orang baik. Dalam Roma 12 ayat 9 di sana dikatakan, let be your love. Let your love without hypocrisy. Let your love, let be your love without hypocrisy. Cling, abhor what is evil. Cling to what is good. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan, janganlah kasihmu berpura-pura. Jauhkan apa yang jahat. Lakukan apa yang baik. Genggam dia. Peluk dia. Pegang erat-erat. Dan lakukan dalam hidup hal yang baik. Walaupun kadang-kadang tidak semua apa yang baik yang kau lakukan bisa diterima oleh Tuhan. Tapi tetap tabur. Kan Tuhan Allah katakan tabur yang baik. Masakan dari taburanmu itu enggak ada yang cukup. Asal kau menabur dengan kasih. Makanya baca di dalam Roma 6 ayat 8 ini dikatakan, kalau orang memberikan sesuatu, dia harus memberikan dengan ikhlas. Bagian akhirnya kan ada bagian situ. Saya tidak sentuh yang bagian-bagian yang lain, tapi bagian yang kalau engkau berkemurahan, beri dengan sukacita. Wah, mantap kan?
Itu Tuhan kita. Memberi bukan untuk keselamatan kita. Memberi bukan untuk menebus dosa-dosa kita. Nanti ditimbang sebagai orang percaya. Nggak ada itu. Karena penebusan dosa hanya bisa dilakukan oleh Dia. Kalau engkau mengaku segala dosa, maka Tuhan akan menolong. Nah, jadi kita harus menjadi orang baik. Jangan memberi dengan hipokrit. Jangan pencitraan. Kamu sudah mendapat berapa pujian? Kalau engkau memberikan dengan pencitraan. Tapi, kalaupun mungkin kamu harus memberi dengan apa, mau sebuah dokumen, tapi berikan dengan itu. Bukan untuk kebanggaan dirimu. Ingat, kita hanya memberi untuk kemuliaan Dia. Bukan untuk kemuliaan Dia. Saya punya rumah tahun 96, di 96, dan kemudian ditempati orang sampai hari ini. Tidak pernah saya mau mengambil uang tua. Kebun itu hasil buahnya rambutan, apokat, nangka mungkin sudah ditebak, kelapa, mangga, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi emas. Kalau yang sekarang itu masih peduli, asal ada buah pastian. Kalau yang sekarang, kalau yang lalu-lalu ya pasti baca. Tapi bukan saya usir mereka keluar dari rumah saya. Memang kalau perjanjiannya, kalau kamu yang sudah punya rumah, nggak boleh kamu tinggal di tempat itu. Siapapun itu. Kalau dia sudah punya rumah, nggak boleh tinggal di tempat itu lagi. Dia harus pindah. Karena itu dikhususkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu air yang saya buka mulai tahun 2000 sampai hari ini masih tetap terbuka. Apa yang mau saya katakan? Kita harus lakukan yang baik. Kabur. Saya menabur. Misalnya saya menanam apa ini? Katakanlah menanam kate di pinggir jalan tanah dekat apa. Semua orang bisa ngambil. Istri saya sangat marah kalau dia tidak diambil buahnya. Itulah lihat gitu. Tapi saya bilang, satu kali kita kasih nikmat. Nah, ketika saya mengambil buahnya, udah orang rupanya tidak perhatikan, dan saya bisa mengertinya. Nah, kita satu kali. Yang mau saya katakan adalah, ketika engkau menanam hari ini, belum tentu saya yang akan menanam. Tapi generasi saya, anak cucu saya, kemudian ke depan. Dan itu sebabnya percayai firman Allah. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah orang benar itu, anak cucunya menjadi peminta-minta. Kenapa? Yang ditabur selalu yang baik. Maka tabur yang baik, tabur yang baik. Tabur. Saya menambah cabai itu walaupun tidak semua yang bisa tumbuh, dia melawan kerasnya alam. Tapi ada juga yang tumbuh. Bukan saya aja yang menikmati, ada orang juga, tetangga saya bisa menikmati. Karena juga bukan tanah saya, tanah orang. Tapi saya suka untuk menanam. Nah, jadi kalau engkau mau diberkati, orang yang diberkati Tuhan, rajinlah ya. Terus kemudian punya tujuan baik. Terus kemudian dikatakan, kemudian orang yang setia. Ya. Kalau Anda baca Wahyu 8 ayat 8 sampai 11, Anda akan kaget. Karena apa? Jemaat di Smyrna itu
tinggal bersama dengan jemaat iblis. Kamu tahu jemaat iblis? Ibunya, ayahnya, ya sudah, dia berdengan seperti Yeskiel 30. Mantu dengan mertua, anak dengan ibu. Itu gendeng. Tahu gendeng? Grace. Tahu Grace? Gila. Nah, mereka tinggal di dalam jemaat iblis. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, setialah engkau sampai mati. Setia sampai mati. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau mereka setia sampai mati, mereka dianugerahi mahkota kehidupan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kegelisahanmu, kecemasanmu, ketakutanmu, mungkin juga ada hal-hal yang sangat tidak menyenangkan yang dilakukan oleh jemaat iblis itu. Mereka menipu engkau, mereka menyakiti engkau. Itu sebabnya jemaat Tuhan tidak boleh menjadi jemaat iblis. Jemaat Tuhan ya jemaat Tuhan. Jadi kalau dia yang udah merasa dirinya jemaat iblis, nggak usah datang. Kecuali bertobat. Nanti dia tobat pendeta ini nggak benar ini nanti. Masa jemaat iblis nggak boleh datang? Nggak boleh datang jemaat. Itu di dalam apa? Kan kamu lihat penderitaan yang dialami oleh jemaat sendiri. Walaupun Tuhan punya tujuan untuk itu. Kalau masih kamu mau jadi jemaat itu mah Tuhan lah, supaya Tuhan senang, kan gitu. Jangan bikin bapak menjadi menjadi Tuhan, menjadi bapak. Jangan buat Tuhan itu menjadi bapak. Dia memimpin. Dia setia. Nah, orang yang benar di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Saya coba merangkumnya. Orang yang benar akan bertunas seperti pohon korma. Itu ayat 13. Masih ada di bagian kedua. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah, mereka akan bertunas di pelataran bait Allah. Itu ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dikatakan oleh Alkitab, pada masa tuanya pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Woi, mantap kan? Jadilah orang benar. Yang ke-16. Ini intinya yang mau saya sampaikan. Untuk memberitakan, memproklamasikan, menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada kecurangan padanya. Bahwa ia gunung batu. Mantap kan? Bahwa ia gunung batu berkebalik. Tidak ada kecurangan kepadanya. Tidak ada kejahatan yang pernah dilakukan. Tadi saya bilang begini sama Tuhan dalam penyembahan saya pada Tuhan, tidak ada yang jahat. Tapi saya kadang-kadang pelaku tidak ada sama Tuhan. Ampun, hanya bisa air mata yang kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan.
Tahukah Anda pohon korma? Orang benar itu pohon korma 3 meter, benih itu ditanam, biji itu ditanam, ditimpa batu. Apakah yang tumbuh langsung di atas? Akarnya bekerja keras. Kelembaban itu membuat terus dia mencari air sampai ketemu. Dan ada pernah yang saya baca buku sampai ada yang 400 meter baru ketemu air. Dan setelah ketemu air, batu yang menimpa itu mulai dihajar oleh yang lemah ini. Ya. Entah bagaimana caranya dia mengikuti mungkin tempat batu itu, lalu kemudian keluar, lalu dia menghasilkan berbunga, berbuah. Itu sebabnya dia dikatakan walaupun masa tua itu. Saya kan sudah gini, saya minta umur seperti Musa, Aaron, tetapi itu betul-betul di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya nggak pernah lihat Musa itu sakit atau Aaron itu sakit. Karena keadaan 103 naik ke gunung Hor, lalu Musa naik ke gunung Nebo, mati di sana. Tenang, bisa jalan menuju kematian. Kalau saya berapa tentang itu, ya hebat Tuhan. Makanya dekatkan hati Pak Betul. Hidup bersama dengan Tuhan. Jadi orang benar, seperti tumbuh subur seperti pohon aras. Pohon aras itu memberikan perlindungan. Kayunya itu sangat mahal. Di atas gunung dia tumbuh. Kita orang-orang benar harus di atas gunung. Di atas gunungnya Tuhan kita tumbuh. Supaya apa? Kita dapat memberikan naungan bagi orang lain. Karena kita sudah dekat. Menumpangkan tangan misalnya. Saya pakai 1 Maret 1980 sampai hari ini. Kali saja. Begini. Tapi tidak saat itu. Karena tidak sanggup takut-takut. Saya tidak pernah hidup saya itu berobat. Tapi dia tanggal dengan sendiri. Makanya ketika saya membereskan sesuatu, mana gigi saya itu? Jangan hilang gigi saya itu. Saya simpan gigi saya itu. Ketika diberes, saya tanya di mana gigi saya. Cuma 1 yang ketemu. Dari beberapa yang ada. Saya ingin mengatakan bahwa gigi saya betul-betul tanggal dengan sendiri. Bukan karena berobat. Bukan karena hadis. Hiduplah sebagai orang. Enggak gampang memang. Kita harus menjauhi yang jahat. Takut akan Tuhan. Melakukan firman Allah. Menenangkan pikiran. Jujur, saleh, beriman. Itu kan orang-orang benar. Dan yang terakhir. Orang yang bertobat. Sungguh. Ayat yang ke-9. Tadi orang benar itu ayat yang ke-7. Orang yang setia itu ayat 6. Orang baik itu juga ayat 6. Orang yang punya tujuan ayat 5. Orang yang rajin itu ayat 4. Dan hamba dengan kita. Jadi orang yang hidup bertobat. Saya coba mengingat 1 ayat di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Tapi ayat kedua. Do not be conformed to this world. Jangan kamu menyesuaikan diri atau jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. But be transformed by renewing of your mind. Tapi dirubahlah oleh pembaharuan budi.
That you may prove, supaya engkau dapat membuktikan. Kalau dalam bahasa ini, sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kita harus tahu membedakan mana kehendak Allah. Orang-orang yang bertobat tahu. Tapi kalau orang-orang yang tidak bertobat nggak tahu, dia sama aja kan. Makanya mau mencuri juga nggak apa-apa dia, karena bertobat. Mau makan yang halal juga dia nggak apa-apa. Namanya sama sekali nggak tahu. That you may prove what is good, apa yang baik, acceptable to God, yang berkenan kepada Allah. Perfect will of God dalam bahasa Inggris. Kehendak Allah yang sempurna. Jadi kalau kita bertobat, kita hidup dalam kesempurnaan. Dalam Matius 5 ayat yang ke-4, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah. Mengapa Tuhan mengatakan itu? Yesus mengatakan itu kepada kita, supaya kita jangan ketinggalan satu kali kelak ketika sangkakala Allah berbunyi, 4 dari 4 penjuru mata angin malaikat Allah mengumpulkan orang-orang kudusnya dan mengumpulkan orang-orang yang tidak hidup percaya kepada orang kudusnya masuk kepada tempat yang sudah disediakan, yaitu surga. Orang apapun masuk ke tempat yang sudah disediakan, tapi bukan surga. Itu sebabnya kita perlu Tuhan dalam hidup. Kau pikir bertobat itu bisa karena kekuatan kita? Seringkali saya katakan kepada di dalam doa pagi waktu doa malam, kami keluarga, kami mengatakan, saya mengatakan, jadilah Tuhan, kita hati, jadilah pemimpin kita. Biar aku berhikmat, biar aku punya kemampuan untuk memperkatakan Tuhan. Saya tidak ada hari tanpa tidak memperkatakan Tuhan. Walaupun kadang-kadang. Kalau bilang, the Lord is my shepherd, I shall not be moved. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kan gitu kan? Ini dalam Injil pasti, ini bisa kuat kita. Dia membaringkan aku di padang yang berbunyi. Dia menuntun aku ke air yang tenang. Ayat 3-nya, He restores my soul. Jadi dia menyegarkan jiwa. He guide me in the path of righteousness for His name's sake. Dia menuntun aku ke jalan yang benar demi kepentingan. Jadi kita dituntunnya itu supaya kita masuk. Ayat yang keempatnya dikatakan, even though, bahkan kalaupun, even though I walk through the valley of the shadow of death, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, I will fear no evil. Aku tidak akan takut bahaya. For you are with me, karena engkau bersama dengan aku. Lalu kemudian, your rod and your staff they comfort me. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Ayat yang kelima yang dikatakan. You anoint me. You prepare a table before me in the presence of my enemy. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi Tuhan itu menyediakan hidangan
Walaupun banyak musuh, walaupun kesulitan sedang datang, tapi selalu ada Tuhan berkati. Ada saja selalu jalan yang kuat, walaupun masa asal kita penuh dengan ucapan syukur. Tetap kita berdoa, tetap kita memohon supaya terjadi perubahan. Tapi kalau Tuhan masih berikan hari lepas hari bersyukur, masih ada banyak orang yang makan satu kali dalam satu hari, bukan karena puasa. Kalau saya kan karena puasa satu kali. Ini sudah hari, kalau tanggal 18 hampir 1 bulan, tanggal 11 bulan. Ada yang ketika saya keluar akan melakukan kegiatan outreach. Tetapi yang saya katakan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan untuk hebat-hebatan, bukan. Tapi bagaimana satu kata dari pagi saya katakan kepada Tuhan. Hanya satu kerinduan kepada hanya satu kerinduanku kepadamu. Bagaimana hidupku bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, oh ya, ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Sungguh goodness kebaikan, and love, kemurahan dan kebajikan kepada Indonesia. And love, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Akan mengikuti aku seumur hidup. Kan kita mau diberkati oleh Tuhan kan? Seumur hidup kita. Jadi kalau kita mau diberkati lah, bukan firman Allah yang sudah kita dengar. Supaya apa? Supaya kriteria yang diminta oleh Tuhan. Orang yang rajin, bukan pemalas. Lalu kemudian yang kedua, orang yang punya tujuan hidup, orang yang baik, orang yang setia, orang yang hidup benar, orang yang bertobat. Dan ingat ayat bagian terakhir. I will dwell in the house of the Lord forever. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Walaupun engkau diberkati, walaupun engkau diberikan kelebihan oleh karena berkat-berkat Allah yang akan menyusul, tetapi engkau tidak akan pernah lupa tujuan. Aku akan tinggal bersama dengan Allah. Kalau pada waktu dia berkata, I will live in the house of the Lord forever, selamanya akan tinggal di rumah Tuhan bersama dengan Tuhan. Diberkati bukan untuk kepentingan kita sendiri. Diberkati untuk memberkati. Ditolong untuk itu sebabnya tamu yang tamu satu kali engkau dan upahnya sangat besar. Yaitu engkau tinggal bersama dengan Tuhan selama. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa dan mari kita bangkit. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami kemudian. Dialah Allah yang baik yang akan terus menolong kami, memberkati kami, menyatakan segala kebaikan yang kita. Puji Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, supaya kami menjadi orang yang rajin, bukan pemalas, menjadi orang yang punya tujuan, orang yang baik, orang yang setia, orang yang hidup benar, orang yang hidup bertobat sungguh-sungguh, agar kami diberkati oleh Tuhan. Dan nyatakanlah segala kebaikan kepada kami. Kami siap menjadi orang-orang yang diberkati dengan melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukan, sehingga kami dapat menikmati sebagaimana dinikmati oleh Daud. Terima kasih Bapak semua. Dan kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami ini. Mari Tuhan berikan ketegasan bagi presiden kami,
membasmi para koruptor di negeri ini. Walaupun mungkin tidak akan menjadi mudah karena sudah begitu parahnya penyakit korupsi ini di bangsa kami. Mulai dari tatanan yang paling rendah di lembaga-lembaga yang selama ini kan bisa merasa minta keputusan terakhir, yaitu pengadilan. Tetapi di sana juga ada banyak suap dan kejahatan dari para hakim yang tidak mempunyai hakim. Daripada kepolisian yang dapat merekayasa pasal-pasal sesuai dengan apa yang dilakukan. Bapak, kami berdoa supaya bangsa kami boleh bergerak maju kepada Indonesia emas di 2040. Kalau saja bangsa kami ini jujur, para pemimpin kami jujur melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka tanpa itu, maka kami yakin dan percaya bangsa ini boleh keluar dari segala kesulitan. Terima kasih Bapak di situ. Orang yang membanggakan dosa, bangsa yang hidup membanggakan dosa, akan hidup dengan carut marut, dan kami tidak ingin itu Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, turunkan Roh Kudus bangsa ini, sehingga dengan Roh Kudus yang Engkau nampakkan kepada setiap penyelenggara negara, dapatlah negara kami ini bertindak dengan baik, sebagaimana Engkau mendatangi Koresi, Engkau pakai sebagai alat. Kami tetap percaya Engkau tidak berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati bangsa kami. Dan kami juga berdoa bagi Engkau kalau Engkau sakit, apapun sakit penyakit. Saya mau katakan kepada Tuhan mampu datang kepada dan menyembuhkan. Katakan sakit penyakit mereka datang Tuhan. Jangan kepada saya. Dan Tuhan yang akan menolong. Tuhan yang akan menyembuhkan. Kalau Engkau orangnya arahkan tangannya kepada Tuhan. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka, aku perintahkan dalam keluar dan oleh diri daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan bagi anak-anak muda yang berdoa, yang menghadapi masalah keuangan mereka di masa muda, usaha mereka mungkin sedang sekarang atau pengusaha umat, dan berdoa kalau Engkau yang membutuhkan bantuan Tuhan, angkat kedua-dua tangan datang kepada Tuhan. Allah yang berjanji akan memberikan kelegahan, akan memberikan solusi, akan memberikan jawaban. Mari datang kepada Tuhan. Lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Datanglah pertolongan, datanglah besarmu kepada mereka, datanglah kuasa pertolongan kepada mereka, sehingga mereka akan memuliakan Engkau dan memberikan Engkau dan memasukkan nama. Terima kasih. Orang-orang muda yang sedang cari pekerjaan, Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap di dalam kebaikan Tuhan, tidak menyimpang menjadi alat-alat setan, lalu mereka menjadi alat-alat Tuhan. Sekalipun dalam keadaan susah, mereka tetap percaya kepada Engkau, percaya pada Tuhan, karena Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga berdoa bagi Engkau, kalau Engkau percaya kepada Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya adalah orang yang dosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Aku mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Ampuni kami. Kau berkata kalau kami mengakui dosa dan kejahatan kami, Engkau menghentikan kami, Engkau membenarkan kami. Ya kami mengakui dosa kehidupan. Terima kasih, saya bersyukur. Gereja Tuhan dimanapun ada, yang hari-hari ini sedang marah untuk mengatakan Natal dan doakan sehingga semua dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, oleh karena Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur dan berkat berkat
memilih kami satu demi satu, baik kami hamba-hambamu, baik kami umatmu, baik kami gerejamu, baik penduduk kota ini. Engkau jadikan Bapa di surga dengan kuasa, sehingga akan terjadi pertobatan besar-besaran di pulau kami di provinsi. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Allah Bapa dalam surga